Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bahwa para ulama pernah mengatakan bahwa akhlak lebih tinggi dari hukum. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Sampai-sampai mereka mengatakan al-ityanu bil adab khairun min imtithalil amr. Jadi kita bersikap dengan adab yang sempurna itu lebih didahulukan daripada kita melaksanakan perintah secara apa adanya. Nah, ini perlu pembahasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Apa maksud dari ungkapan ini? Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu apa itu akhlak? Apa sih akhlak itu? Saya di sini tidak ingin menyampaikan dengan teori. Saya lebih suka menyampaikan dalam bentuk contoh-contoh yang praktis supaya kita nanti punya gambaran apa itu akhlak yang mulia. Nah, mari kita lihat apa sih itu akhlak. Sebagaimana saya contohkan di bulan lalu, saudara, ada seorang ayah nyuruh anaknya, nak ambilkan handuk. Diambilin itu handuk. Kemudian si bapak ngomong si anak, nak cepet dong lempar itu handuk, cepet, bapak perlu lempar. Nah, si anak disuruh lempar tuh handuk, dibuntel, dia lempar ke muka bapaknya. Saya mau tanya, jujur jawab semua, yang nyuruh lempar siapa? Yang nyuruh lempar siapa? Bapak. Bapaknya yang suruh lempar, ini anak lempar, berarti nurut gak? Taat gak? Patuh gak? Tapi jujur, bagus apa jelek? Kok jelek? Kan nurut. Kok nurut bisa jelek, saudara? Padahal nurut ini, bukan gak nurut, nurut. Oh, kalau tuh anak dibilang kamu gak nurut, tuh anak bisa jawab, kan bapak yang suruh. Dia nurut. Jadi kita katakan dia taat, dia patuh, dia nurut, tapi tidak baik, saudara. Baik, sekarang bagaimana kalau bapaknya suruh ayo lempar, ini anak nggak mau lempar. Dia tahu nih, oh bapaknya mau buru-buru nih, jangan lama-lama. Diambil, dia lari ke bapaknya, dia serahin secara santun penuh hormat, saudara. Saya tanya, saudara, itu anak nurut gak? Yang benar, kan disuruh lempar, dia nggak lempar. Nurut gak? Nurut gak? Zohirnya nggak nurut, zohirnya dia nggak nurut. Orang tua suruh lempar, dia nggak lempar. Zohirnya dia tidak nurut, zohirnya dia tidak taat, zohirnya dia tidak patuh. Tapi jujur, perilaku dia bagus gak? Kok aneh ya? Nurut jelek, nggak nurut bagus. Kok bisa begitu, saudara? Nah, ini kajian akhlak di sini, saudara. Zohirnya memang anak ini tidak nurut, zohirnya, tapi hakikatnya dia lebih dari sekedar nurut, saudara. Lebih dari sekedar nurut. Kenapa? Tujuan daripada perintah lempar, tujuannya bagaimana handuk itu sampai ke tangan bapaknya dengan cepat. Itu tujuan. Nah, si anak nggak mau ngelempar, dia lari, dia kasih itu handuk sampai ke tangan bapaknya dengan cepat. Berarti tujuan perintah tercapai, tujuan perintah terwujud. Manakala tujuan perintah itu tercapai, terwujud sesuai dengan keinginan si ayah tadi, maka si anak tidak boleh dikatakan tidak nurut, saudara. Itu anak nurut, itu anak patuh, itu anak taat, bahkan lebih dari sekedar taat, lebih dari sekedar patuh, lebih dari sekedar nurut. Kenapa? Karena dia laksanakan itu perintah dalam bentuk yang lebih baik, dengan cara yang lebih sempurna, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Nah, berarti tujuan perintah tercapai tidak? Terwujud tidak? Kalau begitu itu anak nurut, bahkan dengan cara yang lebih baik. Itulah yang disebut akhlak. Itu yang disebut akhlak. Kira-kira jelas gak? Makanya para ulama mengatakan akhlak itu di atas hukum.
Maksudnya, saudara, manakala akhlak itu ditegakkan, hukum pasti ditegakkan. Kalau hukum yang ditegakkan, belum tentu akhlak ikut tegak, saudara. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pola fikir, cara fikir kaum liberal. Orang liberal ngomong begini, tujuan daripada sholat puasa kan supaya akhlak baik. Ya kalau akhlak kita udah baik, nggak perlu kita sholat sampai puasa. Kan ulama-ulama mengatakan akhlak di atas hukum. Jadi hukum sholat, hukum puasa itu rendah, nggak perlu kita laksanakan. Manakala akhlaknya sudah bisa kita capai, kan tujuannya akhlak yang mulia. Nah, jadi dia mengatakan akhlak di atas hukum, udah hukumnya buang aja, yang penting akhlak. Nah, ini penyesatan atau pendangkalan akidah, saudara. Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa sholat? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa puasa? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa akidah yang kuat, tanpa syariat yang tegak? Mustahil. Justru yang dimaksud dengan akhlak di atas hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna, bukan peninggalan hukum. Jadi orang-orang liberal ini mungkin ada sakit jiwa sedikit, saudara. Jadi cara mereka memahami akhlak di atas hukum, kalau gitu hukumnya tinggal aja, ambil akhlak doang. Dari mana datangnya? Yang dimaksud akhlak di atas hukum ialah pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih baik, pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih sempurna, pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih santun, lebih sempurna, lebih baik. Itu yang dimaksud akhlak di atas hukum. Bukan akhlak di atas hukum, hukum ditinggal. Bukan akhlak di atas hukum, hukum itu tidak diindahkan. Bukan, hukum itu tetap ditegakkan, bahkan dengan cara yang lebih baik. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi hati-hati, saudara. Ini kalimat-kalimat semacam ini kadang-kadang suka disalahpahami atau memang sengaja disalahpahami, saudara. Nah, supaya apa? Supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini kira-kira jelas tidak?